Ya, kita lanjutkan ya. Yang selanjutnya, video yang kedua ini tentang zakat mal. Ya, tadi sudah saya jelaskan atau Ustazah jelaskan tentang zakat fitri. Sekarang kita bahas tentang zakat mal. Membayar zakat mal hukumnya wajib atas harta kekayaan muslim atau kekayaan muslimah apabila telah mencapai nisab dan haul. Ya, sekali lagi, al-mal itu artinya harta, ya, harta kekayaan. Berarti harta tersebut merupakan kekayaan yang dimiliki dan selalu bertambah, ya. Jadi harta kekayaannya itu selalu bertambah, ya. Kalau hanya mandek, statis, jumlahnya segitu-segitu aja ya tidak bisa dizakati. Tapi zakat mal itu harta kekayaan yang selalu bertambah apabila telah mencapai nisab dan haul. Ya, jadi penekanannya di sini. Makanya Ustazah berikan warna merah untuk nisab dan haul. Dalilnya dalam surat At-Taubah ayat 103, khud min amwalihim sodakotan. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Jadi ternyata dalam Quran kalimat sodakoh itu juga diartikan sebagai zakat. Nah di sini Ustazah menampilkan gambar bahwa zakat itu harus dihitung. Tadi sudah kita bahas tentang apa namanya zakat fitri karena ada hitungannya. Ternyata zakat fitri itu tidak ada ukurannya, tidak waton mengeluarkan ya. Tidak waton mengeluarkan, tidak sembarangan mengeluarkan ya. Makanya zakat itu harus dihitung. Tapi kalau sedekah itu jangan hitungan. Berapapun bisa, bahkan senyum kamu yang manis pun itu dianggap sebagai sedekah. Oke, kemudian di sini ada slide selanjutnya tentang harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakat mal. Itu ada berapa? Menurut pendapat jumhur ulama atau kebanyakan ulama itu ada 6. Ya, jadi tidak semua harta itu dizakati, tetapi hanya tertentu. Karena memang bagi ulama harta ini ya, yang 1 sampai 6 itu harta yang bisa berkembang. Pertama adalah emas atau perak atau uang ya. Kemudian perdagangan ya. Kemudian hasil panen bisa berupa buah-buahan atau biji-bijian. Biji-bijian itu bisa padi, bisa merica, bisa kopi, ya. Kemudian binatang ternak, barang temuan atau mudahnya harta karun, dan keenam barang tambang. Untuk yang nomor 6 agak ya untuk nomor 6 mungkin tidak bisa seluruhnya berlaku ya di Indonesia karena di Indonesia itu sudah jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa barang tambang itu dimiliki oleh negara. Tapi bisa memungkinkan kita mendapat harta karun kalau memang harta itu berada di tanah yang kita miliki. Jadi ada 6 ya, harta kekayaan yang wajib dizakati itu ada 6. Emas, perak, uang, perdagangan, hasil panen, kemudian binatang ternak, barang temuan atau barang, dan yang keenam adalah barang tambang. Oke, kemudian tujuan zakat mal, kalau tadi zakat fitri itu tujuannya dua ya, tuhratan lisaimi minal lagwi warrafas wa tu'matan lil masakin. Nah, tujuan zakat mal itu ada dua juga. Nah, tapi dasarnya adalah Quran surat At-Taubah 103 dan surat Az-Zariyat ayat 19. Khud min amwalihim sodakotan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya, jadi fungsinya yang pertama adalah membersihkan dan mensucikan harta dan diri mereka. Ya, tutahhiruhum itu membersihkan, wa tuzakkihim biha dan mensucikan. Kemudian tujuan yang kedua, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, yaitu di dalam harta-harta mereka terdapat hak orang yang meminta-minta, baik dia meminta-minta atau dia tidak minta. Dalam artian haknya orang miskin
mau dia minta atau tidak minta itu tetap harus dikeluarkan. Itu dalam surat Az-Zariyat ayat 19. Kemudian syarat wajib zakat mal, ya. Pertama Islam, kedua baligh, ketiga berakal sehat, keempat merdeka, kelima memiliki harta yang wajib dizakati, keenam harta sudah mencapai nisab, yaitu batas minimal jumlah harta, dan yang keenam harta sudah mencapai haul, yaitu harta yang dizakati itu harus dimiliki dulu selama 1 tahun. Nah, mustahik zakat mal itu beda ya dengan mustahik zakat fitri. Kalau mustahik zakat fitri itu hanya 2, tu'matan lil masakin, yaitu memberi makan orang-orang miskin. Tapi kalau mustahik zakat mal itu ada di surat At-Taubah 60. Innamas shadaqatu lil fuqara, fakir, wal masakin, miskin, wal amilina 'alaiha, amil, wal mu'allafati qulubuhum, yang dilembutkan hatinya, dalam arti dia mu'alaf, wa fir riqab, usaha untuk membebaskan budak, ya. Jadi kalau ada orang yang masih statusnya budak, maka budak itu dibeli dengan uang yang berasal dari zakat mal, diberikan kepada tuannya, kemudian dibebaskan. Itu maksud dari wafir riqab. Wal gharimina, orang yang berhutang, ya, tapi bukan hutang untuk beli mobil, beli rumah, beli apartemen, tetapi hutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mau makan harus hutang, mau bayar SPP harus hutang. Nah, itu masuk dalam kategori wal gharimin. Wa fi sabilillah, orang-orang yang berada di jalan Allah, wabni sabil, orang yang musafir, orang yang berpergian, kehabisan bekal. Jadi mustahik zakat mal itu ada 8. Fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, gharim, sabilillah, wabnis sabil. Oke, kemudian, nah, ini slide terakhir, Ustazah sengaja memberikan gambar tentang lazismu. Jadi Muhammadiyah itu punya lembaga amil zakat, infak, sedekah Muhammadiyah, ya. Dan ini ternyata sudah ada di setiap cabang, ya, Muhammadiyah. Nah, nanti untuk rujukan silahkan kalian baca di buku Fikih Kemenak, ya, halaman 32 sampai 35. Itu penjelasan Ustazah, ya, materi hari ini. Nanti minggu depan Ustazah jelaskan satu-satu 6 harta kekayaan yang wajib dizakati. Ya, oke, kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi itu loh.